Selamat pagi, saudara-saudara. Kiranya pagi hari ini sehat-sehat semua dan suara saya dapat didengar di semua pesawat. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya akan share. Saya kasih judul hari ini, makan roti. Pagi hari ini kita akan makan roti, tapi di sini rotinya roti yang tidak membuat kita lapar lagi, gitu ya. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab pagi hari ini, apa yang sedang saudara-saudara dan saya makan setiap harinya? Apakah itu mengenyangkanmu? Ya, tapi terus dia lapar lagi. Ini makanan jasmani. Tapi yang akan kita bincangkan hari ini adalah yang bersifat rohani. Firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 35 katanya demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang roti punya Tuhan Yesus membuat kita tidak akan lapar lagi, tetapi yang punya dunia akan lapar lagi tentunya ya. Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan, cerita tentang orang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang yang mempelajari firman Tuhan dari mulai mudanya. Mereka mengetahui hukum Taurat dengan baik sekali dan sangat hafal. Orang Farisi ini sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Jadi ini satu hal yang perlu kita ambil contoh dari mereka adalah dari mulai muda mereka sudah biasa baca firman Tuhan. Kita harus juga mengajak anak-anak kita untuk baca firman Tuhan. Kemarin ada hamba Tuhan cerita sama kita di rapat sinode bahwa anaknya umur 7 tahun sudah baca Alkitab, satu Alkitab dia sudah baca, dan bacanya pakai mulut lagi, bukan dalam hati. Tapi ini hari ini kita belajar orang Farisi yang bagaimana dia belajar firman Tuhan begitu rupa sehingga dia hafal firman Tuhan. Nah, kita ketahui bahwa mengapa ya orang ini yang tahu firman Tuhan banyak tapi punya rencana yang jahat, yaitu membunuh Yesus Kristus. Punya rencana membunuh Yesus Kristus. Harusnya secara logika enggak ya. Tapi nyatanya seperti ini. Dia tahu firman Tuhan tetapi dia adalah orang yang punya rencana membunuh Tuhan Yesus Kristus. Secara pengetahuan mereka sangat menguasai firman Tuhan, menguasai Alkitab, isi-isi Alkitab. Di Yohanes 11 ayat 47 kalau kita baca, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah ya yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat." Ayat 53-nya berkata, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Kita lihat bahwa orang Farisi ini yang tahu firman Tuhan, dia adalah orang yang bersepakat membunuh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mempunyai pengetahuan itu ternyata tidak mempunyai hati kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai yang mempunyai seluruh isi firman Tuhan itu. Orang Farisi itu memakai firman Tuhan untuk menghukum orang. Bisa kita lihat, coba salah satunya adalah ketika ada orang berzina tertangkap dan dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang perempuan.
Dikatakan di Yohanes 8 ayat 4 dan 5, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Kita lihat bahwa orang Farisi menggunakan firman Tuhan untuk menghukum orang penzina ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak lakukan hal itu. Pelajarannya, apakah kita tidak perlu membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari? Mungkin saja ada yang berpikir demikian karena takut jadi orang Farisi. Nanti hanya kerjanya menghakimi saja saudara-saudara di gereja, atau saudara-saudara seiman, atau sesama manusia. Jangan salah tafsir. Membaca firman Tuhan itu dan merenungkannya itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mendapatkan wahyu, pewahyuan, dan pengetahuan kebenaran Allah, kita diminta untuk membaca dan merenungkannya. Untuk memiliki hati mengasihi Yesus, kita harus mengerti Alkitab, jadi kita harus membacanya. Pengetahuan tentang Yesus akan membawa kita memiliki hati Yesus Kristus. Dengan membaca firman Tuhan dengan benar, kita akan mengetahui siapa Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda mengenal Yesus Kristus dengan baik? Siapa Yesus Kristus? Baik, saudara dan saya. Apakah kita masih menghakimi saudara kita dengan firman Tuhan? Mempelajari Alkitab akan memahami siapa Yesus Kristus itu. Menikmati betapa indahnya rahmat-Nya, kasih-Nya, pengorbanannya, dan keagungannya. Kita mengetahui apa yang Yesus lakukan karena kita membaca firman Tuhan dan mempelajarinya firman Tuhan. Jadi, Bible study itu sangat penting. Semakin kenal siapa Yesus, maka kita semakin paham mengapa kita berdoa seperti pagi hari ini. Berdoa bukan karena perintah manusia, bukan karena jadwal hari ini, hari satelitnya bertugas sebagai firman Tuhan. Besoknya tidak lagi, karena tidak bertugas kembali. Berdoa jadi bukan karena perintah manusia, tetapi karena apa, saudara? Karena merespon firman-Nya. Karena firman-Nya katakan, tetaplah berdoa. Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah roti hidup, tadi di kitab Yohanes ya. Semakin banyak menyantap roti hidup, semakin engkau akan dikuatkan dan dipelihara dengan kesehatan, kehidupan, dan kebijaksanaannya untuk setiap bidang kehidupan saudara dan saya. Yesus adalah makanan nyata bagi jiwa kita, dan Yesus akan menguatkan engkau. Jadi saudaraku, hari ini pelajarannya, mari setiap hari kita perlu menyantap firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, baca Alkitab dengan teratur, bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai harus melapor ke Aba dan sebagainya, tetapi memang itulah hidup Anda. Kita akan mengenal Yesus lebih dalam, sehingga kita sebagai pendoa, kita paham, oh Yesus itu adalah Tuhan yang menjawab doa-doa pagi hari ini. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk berdoa pagi hari ini. Mari kita berdoa.